Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu bahagia. Dan ya, welcome back to my channel Romeo Moto Vlog. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini agar gua lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya guys. Terima kasih. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights. Ya, di sore yang agak mendung ini guys, sekarang jam udah nunjukin jam 5 lebih 22 menit. Gua lagi macet-macetan ria aja, macet santuy. Dan di video kali ini gue bakal ngejawab pertanyaan dari penonton setia gue yang tanya kayak gini guys. Bang, gimana caranya atau bagi tips cara ngerawat CBR yang kayak punya lu? Nah, berarti kan CBR K45R ya, atau bisa dibilang CBR 150R yang tahun 2023, atau ya yang mirip-mirip lah yang 2022 juga bentuknya udah kayak gini ada. Kemudian ada juga yang tanya, bang lu pakai oli apa? Nah, bentar dulu ya. Kedua pertanyaan itu kan berhubungan ya. Kemudian bakal gua jawab dengan video karena gua seneng banget ya. Ternyata ada juga yang tanya ke gua tentang berbagai hal di komen. Mungkin belum bisa dibikinin video satu-satu ya guys ya, karena ya proses bikin videonya agak lumayan ribet guys. Mungkin next video ya, tapi bakal gue jawab video ini untuk pertanyaan yang dua tadi guys, tips cara merawat CBR ini sama gue pakai oli apa. Nah, yang perlu kalian tahu ya guys ya, ini yang dasar dulu ya, cara ngerawatnya mungkin dimulai dari kalian di parkiran dulu guys. Soalnya kan gua masih ngekos ya untuk saat ini, dan ini ada anak-anak nyabrang. Santai dulu nggak sih? Gua masih ngekos ya, kemudian kebanyakan baret yang ada di motor gua yang Beat itu nggak didapat di jalan guys, tapi di kosan. Karena kalian tahu sendirilah kalau misalkan kalian anak kos, parkiran kosan itu udah seamburadul apa, pasti kalian udah paham banget lah ya. Apalagi Jakarta guys, kadang-kadang motor kita rusak itu nggak pas dipakai tapi malah pas di parkiran. Dan untuk mengatasi hal itu guys, biar ya seenggaknya mencegah lah ya, walaupun nggak 100% berhasil, tapi seenggaknya agak mendingan guys. Gua pakai ini guys, mantel motor. Dan mantel motor itu ya banyak sih variasi dan jenisnya ya, tapi yang gua pakai murah aja. Soalnya buat di parkiran doang anjir, gua pakai yang bentuknya itu plastik bening guys. Ntar gua fotoin deh pas motor ini gua tutupin pakai itu ya. Itu gua pakai kurang lebih udah sekitar 5 bulan dan plastiknya itu udah dekil guys. Sebenarnya banyak ya jenis mantel motor yang bisa dipakai, cuman emang yang lebih murah itu. Kemudian kalau di parkiran kan juga resiko sobek juga, ya udahlah gua pakai itu. Dan alhamdulillah guys, motor gua walaupun ada baret ya cuman dikit-dikit aja. Itu pun juga karena keteledoran gua ya. Karena kadang-kadang mata gue pecicilan, jadi ya ada beberapa yang kesenggol sepatu. Karena balik lagi kita harus ingat ya guys ya, kalau misalkan kita punya motor ini resikonya ya catnya itu jelek guys. Gue jujur aja. Jadi gimana caranya merawat, mungkin kita di parkiran dulu guys, kita pakai mantel motor. Itu salah satunya. Kemudian biar rantai nggak terlalu berisik ya, itu harus sering-sering dikasih oli guys, soalnya jangan sampai kering. Kalau misalkan rantainya nyampe kering, itu pasti ya pak, hati-hati pak, itu pasti bakalan bunyi guys. Kemudian kalau misalkan kalian masih pakai rantai standar ya, kalian persiapkan juga kunci-kunci buat ngencengin guys, karena bisa dibilang buat ngirit budget juga ya. Gua pernah dulu nih
sebelum gua beli peralatan, gua berapa kali lah, bisa seminggu 2 kali cuma buat ngencengin rantai doang, dan sekali ngencengin ya lumayan guys, bisa 10 sampai 15 ribu kan lumayan. Dari pengalaman itu ya gua beli aja anjir kunci, nggak seberapa, gua cuman ngendorin baut satu, kemudian kencengin itu udah kelar. Daripada lu ke bengkel ngantri-ngantri kan, mendingan lu kerjain aja di rumah atau di parkiran atau di kosan kan bebas. Tapi kalau kalian udah pakai gear sama rantai udah bagus sih ya, kayak WR3 atau Triple S sih udah nggak terlalu nyetel ya. Gue ngomongin yang masih standar. Kemudian guys, untuk servis ya, itu sih tergantung pemakaian. Gue biasanya servis itu sekitar 1000 sampai 1500 km di speedometer. Jadi kita harus benar-benar merhatiin ya kilometer di speedometer kita, gunanya buat menentukan kapan kita bakalan servis gede guys. Tapi sih itu ya sesuai pemakaian juga ya. Kalau misalkan emang motor kalian sering keluar kayak gua ini, mungkin di angka 1000 km udah harus servis guys. Tapi bisa juga kalau kalian emang ngirit budget ya 1500 sampai 2000 sih masih agak lumayan. Kemudian untuk ganti oli ya, nah ini pengalaman gua sendiri ganti oli ya guys ya. Gua dulu pakai yang oli standar, dan oli standar itu asli guys, gue sih lagi nggak ngejelekin ya. Tapi emang kenyataannya kayak gitu. Gue pakai oli yang standar guys dulu, MPX ya, yang 1,2. Karena kebetulan kan CBR ini kapasitas olinya 1,2 liter guys. Jadi kalau kalian beli selain MPX itu pasti bakalan nambah 20 mili ya, 200 ya, 200 mili apa 20 gitu, pokoknya 1,2 liter lah. Kalian hitung sendiri, kok gue jadi keder anjir. Kalian harus tambahin sendiri guys. Jadi setiap isi oli pas pertama nih ya, pas pertama kalian ganti, kalian beli 2 liter guys. Dan gua pakai oli motul guys, soalnya pas gua pakai MPX itu ya yang 1,2, jujur aja guys, motor gua cepet banget panas ya. Kemudian gua bandingin nih sama XSR ya. XSR kan itu udah pakai motul. Gua bandingin dengan jarak tempuh yang sama, waktu yang sama, terus kemudian gue berhenti. Kemarin gue berhenti di Fluid dari Bekasi. Kedua motor itu mati guys, gue bandingin, dan setelah sekitar 15 sampai 20 atau setengah jam lah, gue pegang mesinnya anjir. Ternyata XSR udah dingin banget dan CBR-nya masih panas. Nah, dari pengalaman itu akhirnya gue ganti aja olinya pakai motul. Tapi ya resikonya gue harus beli 2 guys. Aturan gua 100 ribuan udah dapet ya, gua harus ngeluarin budget lebih dari itu. Tapi yang satu botolnya bisa dipakai bisa 5 kali isi guys. Kok ribet ya? Ya guys, karena ini jujur aja ya, ini panas banget di dalam helm ya. Walaupun cuaca mendung kayak gini, tapi kalau misalkan di dalam helm panas banget anjir. Nah, ini hal yang penting lagi ya, pengalaman temen gua buat CBR kayak gini kan terkenal sama mesin yang klotok-klotok ya guys ya. Betul nggak? Dan buat nanggulanginnya ternyata ada guys. Temen gua udah ngebuktiin ya, gua mau puter balik dulu lah. Teman gua udah ngebuktiin, kemudian ngasih caranya ke gua. Soalnya dia pakai CB yang 150R juga. Asli enak banget guys. Kalau sore-sore jalan-jalan ngebut kayak gini tuh enak anjir. Ya, teman gua kebetulan pakai CB 150R ya, dan dia pas jangka waktu setahun ternyata bunyi klotok-klotok. Tapi emang temen gue itu ya mesinnya udah nggak standar sih, jadi wajar lah, kan gua motor standar ya. Jadi dia bilang kalau misalkan lu nggak mau motor lu bunyi klotok-klotok pas kita ngangetin tuh pagi-pagi, kita itu harus ngebiarin motornya guys. Jadi jangan digeber-geber, soalnya kalau misalkan digeber-geber itu ada bagian apa gitu, gue lupa, di atas sehernya yang ngebuat nantinya itu bakalan kendor dan bunyi klotok-klotok guys. Kemudian kalau misalkan lagi jalan nih, kalian jangan
terlalu sering geber-geber. Karena itu bisa jadi salah satu faktor yang ngebuat CBR kalian itu punya klotok-klotok guys. Yang mungkin sih ada beberapa faktor juga ya, kayak misalkan ganti oli yang agak bagusan, kayak gue pakai Motul. Dan kalian juga harus tahu guys, kalian jangan tergiur dengan oli-oli yang dijual murah, karena biasanya yang kayak gitu tuh palsu guys, dan pasti ya bakalan ngerusak motor kesayangan kalian. Jadi agak mahal dikit nggak masalah, yang penting motor kalian bakalan terjaga dan awet guys. Apalagi kalau misalkan kita udah ngomongin rusak mesin, kan kalian tahu sendiri lah kalau turun mesin itu habisnya cukup lumayan wadidaw. Dan daripada kalian turun mesin, kan mendingan pakai oli yang asli, harganya walaupun lebih mahal dikit. Ya itu sih ya, mungkin sebagian besar 2 pertanyaan itu tips buat ngerawat CBR. Dan satu lagi, oli apa yang gue pakai, ya gue pakai Motul guys. Ntar gue kasih gambarnya deh di video ini. Dan mungkin masih banyak ya cara ngerawat motor menurut kalian masing-masing. Ini kan pengalaman pribadi gua, kemudian yang gua share, jadi siapa tahu kan bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalkan ada cara perawatan yang lebih bagus, yang lebih maksimal, ya kalian share aja di kolom komentar. Kemudian terima kasih udah nonton video ini. Dan ya seperti biasa di akhir video, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel gua agar gua lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih, dan ntar kalau ada pertanyaan lagi bakalan gua bikinin video guys. Oke.